Oke, silakan Yusya. Oke Mas, sebelumnya gue kalau giniin aja tanpa full screen kelihatan nggak sih? Di gue sih kelihatan, nggak tahu yang lain. Yang lain gimana? Apa harus full screen? Aman sih mas. Aman kan ya? Iya. Oke, kalau gitu selamat. Ini sore atau pagi ya? Sore aja. Sore Mas, sore teman-teman sekalian. Jadi kenalin dulu, nama gue itu Irsyad Ashari. Sekarang lagi kerja sebagai software engineer khususnya iOS di Bluebird Group yang ngembangin aplikasi MyBB buat pesan taksi online gitu kayak Gojek. Nah, pada kesempatan kali itu kita bakal belajar sama-sama mengenai RX Wave, terkhususnya itu tentang subjeknya dan observable-nya. Oke, kita mulai aja kali ya Mas Niko. Ya. Oke. Nah, pertama itu apa itu RX Wave? Nah, RX Wave itu pada dasarnya tujuan diciptakannya itu untuk mensimplifikasi, mengembangkan program secara asinkronus, yang dimana RX Wave itu mempermudah kode kita itu untuk bereaksi terhadap data baru dan memprosesnya secara sequential atau asinkronus. Itu dari Ray Wenderlich ya. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah common iOS apps yang biasa kita lihat. Ada table view, ada search tab, ada navbar di bawahnya. Nah, di view ini sendiri tuh kita bisa lihat terdapat beberapa widget yang saling memantau satu sama lain. Misalnya, di atas sini anggaplah ini tab buah ya, di sini tab sayuran. Nah, ketika user memilih tab buah, otomatis yang dimunculkan table view adalah tab buah. Dan ketika user memilih tab sayur, otomatis yang dimunculkan table view adalah data dari sayur. Nah, yang terjadi di sini ialah table view ini memantau state atau tahapan mana yang sedang dipilih oleh user. Jadi di sini sudah terjadi proses saling memantau antar widget. Nah, kalau tanpa RX Swift, kita bisa mendapatkan fitur itu menggunakan CDN untuk mendownload gambar dari tiap selnya, notification center untuk ngabarin udah selesai proses tertentu dan mengabari ke semua observernya, delegate pattern, GCD, dan closures. Nah, ini tuh cara-cara yang tradisional. Nah, kenapa RX Swift sampai diciptakan itu karena cara-cara seperti ini tuh kelas-kelas dari Cocoa Touch ini tuh diciptakan bukan untuk asynchronous programming kayak yang kita butuhkan. Kayak misalnya di sini kan biasanya itu delegate method dari table view itu udah di-inflate ya tiap selnya. Sedangkan belum tentu pada saat kita menginflate table view-nya, gambarnya ini udah ready, udah selesai di-download. Nah, disinilah RX Swift masuk. RX Swift mensimplifikasi proses saling tunggu-menunggu dari state ini. Soalnya ketika table view udah di-inflate, belum tentu juga kan gambarnya udah ready buat ditampilkan gitu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ialah observable dan subscriber. Nah, observable dan subscriber inilah bisa dibilang inti dari RX Swift itu, yang dimana kita bisa lihat dari namanya saja itu udah mewakili arti dari objek ini. Observable yaitu observe amati, able bisa yaitu bisa diamati. Sedangkan subscriber adalah yang mengamati, pengamat atau pelanggan yang mengamati observable. Jadi simpelnya ialah observable itu yang diamati, sedangkan subscriber adalah yang mengamati. Seperti itu. Sebagai contohnya tadi misalnya di sini yang diamati ialah state-nya dari tab view ini, sedangkan yang mengamati ialah table view ini. Seperti itu. Oke, kita langsung aja sesuai judulnya, kita akan intro ke subjek dari RX Swift. Kita buka Xcode dulu. Gue buka note ya. Tapi teman-teman boleh perhatiin yang di sebelah kiri aja dulu. Nah, di sini gue udah punya sampel project.
Ini tuh view controller biasa. Kita mulai dari aja dulu kali ya, belajar bikin observables. Nah, observables itu sendiri ialah seperti yang saya bilang tadi itu di subscribe. Nah, di sini gue udah ngimport RX Coca sama RX Swift, yang mana kalau kita mau menggunakan fitur-fitur RX Swift kita harus import ini. Terus gue mulai dari dulu kali aja, cara membuat observable. Jadi cara membuat observable itu misalnya ini gue tulis observable. Terus di sini gue kasih inisialisasi observable. Misalnya di sini gue kasih tuple 1 2 3. Nah, setelah inisialisasi observable ini otomatis nggak terjadi apapun kecuali ada subscriber. Nah, jadi sekarang kita bakal coba bikin subscriber dari observable ini. Jadi caranya bikin subscriber itu kita cukup mengarah ke nama variable observable-nya, kemudian kita langsung subscribe dia. Nah, subscribe ini kita bisa pasang closure di sini, terus nah, subscribe ini sendiri tuh dia meng-emit atau meng-publish sebuah event yang apabila terjadi perubahan data pada observable ini, dia bakal terbentuk dalam sebuah event. Jadi kalau misalnya di sini gue printnya eventnya, terus gue coba runin, gue kasih dulu kali ya. Tes, soalnya di bawah tuh suka kecampur sama error-error lain. Coba gua run dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini karena dia ada 1 2 3 dan dia ngeprint setiap perubahannya. Di sini ada test next 1, test next 2 dan 3. Seperti itu. Kemudian ini kan kita udah subscribe ya. Jadi kita udah belajar cara membuat observable dan subscribe. Seperti itu. Terus sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu errornya bukan error tadi app-nya kan ya, itu simulator ya? Iya, simulator ini mas. Soalnya gue udah coba googling tadi nih error, katanya gara-gara M1 gitu, nggak sempet lebih dalamin lagi. Oke. Sampai sini kita udah buat observable. Terus habis itu nah, di sini kan yang kita teman-teman bisa lihat, karena yang di-emit adalah event, maka di sini yang ke-print ialah test next event. Karena kita nge-subscribe next event dari observable ini. Nah, seringnya ditemukan yang kita mau subscribe itu bukan eventnya, tapi perubahan value dari sebuah variable. Nah, RX Swift itu udah ngehandle kalau yang kita mau subscribe itu value-nya bukan event-nya, yaitu kita menggunakan metode kita pakai function onNext. Nah, onNext ini tuh kita bisa taruh closure di dalamnya. Terus misalnya di sini value ya, ini. Seperti ini. Sehingga kalau misalnya di sini gue print misalnya tes kalau gue run ini yang terprint ialah value-nya bukan event-nya. Nah, seperti ini. Udah nggak ada next one, next two kayak tadi. Soalnya yang kita subscribe sekarang ialah perubahan dari event-nya, bukan perubahan dari itu yang event-nya tadi.
Sampai sini ada yang mau ditanyain guys? Belum ya? Oke, kalau Itu, gitu itu value-nya dia otomatis langsung integer nggak sih? Atau nggak tahu? itu karena di sini kan udah udah saya kasih integer. Jadi ketika saya di sini dia tipe integer Oke, seperti oke. itu. Jadi kalau misalnya di sini gue kasihin string ya, dia tuh bakal otomatis gitu sih. Jadi string kayak gini. Sip. Gitu. Terus oke, kita lanjut ke subjek aja kali ya. Nah, subjek itu sendiri dia agak unik. Soalnya dia itu bisa act like subscriber, dia juga bisa act like seperti observable. Jadi kalau mau dianalogikan dia itu kayak koran gitu. Koran itu kan dia ngambil berita dari jurnalis, dari sumber berita, dan dia akan mengemit berita di koran itu ke orang yang berlangganan koran tersebut. Jadi dia mempunyai dua role nih di sini. Nah, kita bakal mulai dari publish subject. Nah, publish subject sendiri itu kita coba aja kali ya. Kita coba run dulu aja. Nah, di sini gue membuat sebuah publish subject yang mengemit nilai string. Di sini on next ialah keyword yang kita gunakan kalau kita ingin mengubah event next dari variable subject ini. Nah, publish subject sendiri tuh kita nggak perlu inisialisasi nilai awal dari string ini. Jadi, tapi event berikutnya kita bisa langsung berikan nilai string. Jadi kita coba, ini udah ada perubahan nilai, ada subscriber, terus ada perubahan nilai lagi. Nah, terus saya coba komen dulu ini aja ya. Terus ketika saya run, nah di sini teman-teman bisa lihat yang tereksekusi ialah hanya test issue 2. Sedangkan test issue 1 dia nggak tereksekusi. Kan di sini dia ngeprint nilainya ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena event test issue 1 itu dia kejadian sebelum ada subscriber dari subjek ini. Sedangkan test issue 2 dan seterusnya, misalnya ini test issue 3, dia kejadian setelah ada subscriber dari publish subject ini. Nah, seperti itu. Ini gue udah run ulang. Jadi yang tercetak ialah test issue 2 dan test issue 3. Seperti itu. Nah, itu adalah publish subject. Nah, selanjutnya, sebelumnya teman-teman ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu gue lanjut aja. Bentar, ada. Apa? Itu ya, yang apa, habis publish subject itu kan ada as observable, itu memang harus dikasih itu ya? Iya benar, soalnya kan kita mau nge-subscribe-nya. Yang bisa di-subscribe kan itu observable. Sedangkan publish subject ini ialah subject. Seperti itu. Gimana Mas Vindi? Iya. Jelas. Udah lama nggak main Exercise, lupa aku. Oh, oke. Ada pemain lama ternyata guys. Oke, kita lanjut ke behavior subject. Nah, selanjutnya itu behavior subject. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Ketika saya menginisialisasi publish subject, nah, ini tuh ada initialize value-nya. Jadi, unlike publish subject, behavior subject itu dia membutuhkan initialize value ketika kita ingin menginisialisasi behavior subject. Seperti itu. Nah, kita coba run dulu aja kali ya buat ngelihat behaviornya. Nah, di sini gue udah buat behavior subject, terus gue buat ini
event trigger, terus gue buat subscription setelah event trigger ini, kemudian gue buat event trigger lagi setelah subscription. Nah, gue coba run dulu. Oh sorry, yang di atas masih aneh. Sorry, gue komen dulu. Kita coba run ulang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bedanya behavior subject dengan publish subject. Di sini terdapat print test issue 0 sama, sorry ini error lagi. Ini kita bisa lihat ya, test issue 1. Nah, mungkin kalau agak lebih jelas lagi gue nambahin lagi satu kali ya. Jadi ada 3 event, issue 0, issue 1 sama issue 2. Barangnya nih. Oh ya, ini barangnya. Ya. Okay. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Unlike publish subject yang hanya mengemit nilai yang setelah subscription, behavior subject ini dia mengemit value terakhir dari behavior subjectnya, bahkan sebelum dia di subscribe. Kan nilai awal dari behavior subject ini adalah empty ini ya, tapi yang terprint ini adalah test issue 0. Kita coba tambahin lagi satu kali ya di sini sebelumnya buat memperjelas maksud saya. Di sini ada test issue 0, ada test issue 00. Terus kita coba run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang terprint ialah test issue 00, bukan issue 0. Nah, jadi behavior subject itu dia ngeprint nilai terakhir dari sebuah subjek, dan setelah subscription dia akan mengemit semua value yang mensubscribe ke subjek tersebut. Dalam case ini setelah subscription ialah test issue 1 dan test issue 2. Seperti itu. Sampai sini bedanya jelas ya? Atau gimana? Itu berarti yang initial value-nya ini ya, nggak terlalu ngefek ya kalau sebelum as observable nggak ada apa-apa? Iya. Cuman biasanya gue make behavior subject ini tuh kalau gue butuh nilai value gitu mas. Kayak misalnya apa ya? Kayak misalnya button gitu. Kan biasanya button gitu kita nggak boleh enable buttonnya kalau text fieldnya masih kosong gitu ya. Nah itu kan kita pakai enum buat case button disable sama button enabled. Nah biasanya tuh guna dari behavior subject ini tuh gue pasang di sini buttonnya disable sebagai initialize value supaya kalau view baru dimuat buttonnya nggak langsung enabled gitu. Seperti itu mas. Ini berarti kalau misalnya ada value misalnya issue 1 gitu, terus baris 54 sama 55 di komen tapi nggak keluar ya issue 1 ya? Yang mana tuh mas? Misalnya di inisialnya itu value-nya bukan empty string gitu. Misalnya issue 1 gitu. Iya. Itu 0 gitu. 0 ya. Terus baris 54 sama 55 di komen. Terus baris berapa? 54 itu di remove juga. Oh iya. Ini keluar nggak issue 0-nya? Seharusnya keluar sih. Soalnya itu kan value terakhir dari behavior subject. Mana ya? Oh ini error sih, sorry. Ada itu test issue 0 tuh tadi di awal. Oh ada ya tadi? Iya, nah ini. Okay. Jadi behavior subject itu dia mengemit value setelah subscribe dan last value noun sebelum subscribe. Oke. Gitu. Bedanya sama publish subject tadi, dia nggak ada initialize value-nya ya. Jadi dia nggak peduli nilai sebelum subscription seperti itu. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan, Mas Windy, Mas Fahim? Aman ya? Oke. Aman. Gue komen dulu ya. Nah, selanjutnya itu replay subject. Replay subject itu dia replay the events based on the buffer size you set. Nah, di sini gue coba inisialisasi replay subject dulu. Nah, terus gue bikin
subscriber dari reply subjeknya. Kemudian sebelum subscribe, gue emit 4 event, yaitu test issue 0, 1, 2, 3. Setelah subscription, gue mau emit lagi 5, 6, 7, 8. Nah, kita coba run dulu aja kali ya, biar lebih jelas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang teremit ialah issue 2 dan issue 3. Terus selanjutnya itu sisa isunya teremit semua. Nah, bedanya ialah dia mengemit 2 nilai terakhir, yaitu issue 3 dan issue 2 sebelum subscription dimulai. Seperti itu. Jadi itu gunanya untuk mengemit value-value sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan dia cuma emit nilai terakhirnya ya, yang behavior subject sebelum subscription. Nah, kalau reply itu dia ngulang nilai value sebelumnya yang sebelum subscription, tergantung dari buffer size yang kita set. Jadi kalau misalnya sini gue set 3, seharusnya test issue 1 ikut ke emit juga sih. Nah, test issue 1, 2, 3, yang mana 1, 2, 3 itu adalah the last 3 value yang di submit oleh reply subject ini. Seperti itu. Ini gue pribadi belum pernah pakai di case nyata. Mungkin ada yang tiba-tiba tertrigger gitu, oh gue pernah mau bikin fitur kayak gini nih, gue butuh 2 less value-nya. Nah, mungkin tuh reply subject tuh subjek yang kalian butuhkan buat di kalian. Sampai sini jelas ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke behavior relay aja kali ya. Ini gua komen dulu. Nah, behavior relay itu sendiri dia act like variable, tapi dia immutable, nggak bisa diubah value dari subjek ini, tapi bisa diupdate value terbarunya. Jadi caranya tuh dia ngetimpa value yang lama sehingga value yang lama itu hilang. Nah, di sini gue coba inisialisasi behavior relay dulu. Behavior relay itu sama behavior subject tadi. Sama-sama butuh initialize value. Terus di sini gue bikin emit event dulu aja sebelum dan sesudah subscription. Nah, oh iya, behavior relay ini dia itu pengganti dari variabel ya. Jadi sebelumnya itu sebelum behavior relay RxSwift itu namanya variabel. Cuman variabel itu udah deprecated di RxSwift version 6, jadi itu udah nggak kepake lagi sih. Jadi gue langsung loncat ke behavior relay aja. Nah, behavior relay itu sendiri tuh dia bukan part dari RxSwift, tapi dia part dari RxCoco. Jadi kalau misalnya ini gue hapus RxCoco-nya di atas, behavior relay ini tuh nggak bakal ke detect, soalnya behavior relay itu bagian dari RxCoco. Oke, lanjut. Nah, unlike subjek sebelumnya yang pakai on next, nah behavior relay itu dia pakai accept untuk menerima value baru untuk di store di subjek ini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini belum mana ya, belum filter baru. Gue coba run ulang dulu. Nah, teman-teman bisa lihat dia itu mostly act like behavior subject. Jadi dia ngeprint value terakhir dulu, habis itu dia bakal nge-subscribe ke value-value setelahnya. Seperti itu. Nah, bedanya dengan behavior subject itu subjek, sedangkan behavior relay itu relay. Bedanya gimana? Jadi behavior subject itu dia bisa kita, misalnya gini ya, behavior subject itu misalnya ada subscription. Sorry, ini reply ini. Ini behavior subject, terus gue subscribe ke eventnya. Nah,
Ini gue emit event, terus gue bisa trigger function uncompleted pada sebuah subjek. Jadi misalnya gini ya, ini gue bikin behavior subject, gue bikin subscribernya, terus gue emit event, terus gue complete, terus gue emit event lagi. Nah, yang terjadi kalau kita memaksa complete dia, nah, aduh, yang di bawah belum di komennya, sorry. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai initialisnya tertrigger, kemudian test issue 1 dan completed. Teman-teman nggak bakal melihat test issue 2, soalnya setelah issue 1 kita telah memaksakan bahwa subscription terhadap subjek ini tuh udah complete, sehingga apapun emit value setelahnya itu nggak bakal dideteksi sama si subscriber ini. Soalnya kita udah paksa on completed di sini. Nah, disinilah letak perbedaan dari behavior subject yang di atas ini sama behavior relay yang di bawah ini. Behavior subject itu kita bisa paksa buat complete, sedangkan behavior relay kita nggak ada method on complete seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya gini ya, gue initialize ulang. Nah, di behavior relay itu dia nggak ada method on complete. Dia bakal otomatis mengkomplitkan dirinya sendiri begitu udah nggak ada lagi event selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga gue baca dokumentasinya, katanya itu behavior relay itu wrapper dari behavior subject, karena udah nggak ada metode on complete, jadi otomatis on complete-nya pindah kemana? Nah, on complete itu dia pindah ke sini. Nah, di method on subscribe itu selain on next itu terdapat metode lain kayak on error, on completed, dan on dispose. Nah, on next ini sendiri seperti yang kita perhatikan tadi, ketika ada event baru yang teremit. Sedangkan on error itu adalah function closure yang trigger kalau misalnya terjadi sebuah error. Misalnya on next ini kan kayak di atas tadi, dia misalnya ngembaliin sebuah variabel gitu. Ada data type dari variabel itu. Misalnya kalau kita mensubscribe ke tipe string kan ya, terus yang di comeback-nya itu tipe error. Nah, otomatis yang tereksekusi ialah tipe error ini. Ini biasa gue pakai kalau handling parsing JSON ke objek sih. Nah, biasanya tuh response API kalau dia gagal, objek errornya itu beda ya. Misalnya kelas kita mengharapkan objek struct kategori, tapi karena dia error, responsnya nggak sesuai dengan JSON kategori itu. Nah, itu tuh disitulah si on error ini tereksekusi seperti itu. Di sini kira-kira ada yang mau ditanyain? Gue jadi grogi pada diam-diam semua. Itu di chat tuh katanya bukan RX Cocoa-nya nge-import RX Relay katanya. Hah? RX Cocoa-nya nge-import RX Relay. Maksudnya gimana Mas Faim? Itu tadi kan kata lu tadi behavior relay itu dari RX Cocoa ya. Ini kata dia kayaknya dari RX Relay katanya. Oh, itu bisa jadi sih. Iya. Coba aja kali. Kayak import RX Relay. Oh iya, berarti benar. Itu yang behavior relay itu on complete itu jadi kapan ya? Kalau misalnya di kasus yang ini sekarang habis tes issue 3 ya? Harusnya sih seperti itu ya. Gimana ya? Gue butuh view model lagi. Iya Mas. Jadi gue coba aja kali ya. Nah, seperti sebenarnya behavior relay ini dia kayak sih, behavior subject gitu.
Nah, ini kan behavior subject nih. Oh, bukan. Sorry. Dia kayak observable yang tadi di atas. Nah, ini kalau gue run, bukan on next, tapi nah, di sini dia langsung on completed. Begitu event terakhir udah ter-emit. Nah, ini kan observable nih. Nah, sama yang di bawah tadi, dia juga observable. Seperti itu. Jadi on complete itu dia tertrigger kalau objek terakhir udah ke emit. Kurang lebih seperti itu sih. Kalau on disposable itu yang gue baca itu tergantung tergantung si Swift-nya itu sendiri, iOS-nya. Kapan dia mau ngedispose sebuah variabel itu dari memori. Seperti itu. Teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau gue coba nambah-nambah sedikit aja kali ya, dimana gue selalu pakai Rxif gitu. Lanjut. Oke, kita komen dulu. Oke, biasanya gue pakai Rxif itu kayak gimana ya? Nah, misalnya di sini gue ada table text field. Terus misalnya text field ini gue kasih ke tengah aja. Terus gue taruh text field-nya di sini. Kemudian nah, selain bikin observable kayak tadi, Rxif itu dia juga udah bisa udah ada beberapa function di widget di Cocoa Touch. Misalnya gini, ini text field kita bisa langsung jadikan dia observable terhadap teksnya. Rx text empty. Kemudian misalnya terjadi perubahan ya, kita langsung subscribe aja. Next, kita cuma butuh on next. Nah, text field ini kan dia teks ya, berarti kita kasih nama teks aja. String, terus coba kita print deh teksnya. Text is ini. Nah, ketika kita membuat subscriber seperti itu, dia nge-return sebuah subscriber ya. Nah, subscriber ini tuh kan kita nggak mau nugasin dia ke variable, jadi caranya ialah cukup kita dispose aja, biar dia nggak makan memori. Nah, dispose back ini sendiri tuh semacam kayak garbage collector gitu lah dari Rxif. Dia untuk ngehapus data-data yang nggak diperlukan di memori. Nah, ini udah, kita coba run aja kali ya. Duh, malu deh gue. Ini harusnya nge-print. Oh, sorry. Ini enggak. Nah, sorry. Gue ngenyalain filter tadi di bawah sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini text field-nya itu ketika terjadi, misalnya user ngetik nih ya. Tuh. Di bawah sini teman-teman bisa lihat log-nya itu ke trigger. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita telah membuat subscriber ke
teks dari text field ini. Seperti itu. Jadi kan kalau bukan receive, gimana tuh caranya kita ngedetect teks? Pakai pakai delegate si text field itu. Nah, berarti kita harus bikin extension lagi di bawah sini, terus view controllernya, terus nugasin delegate pattern, itu kan panjang banget tuh. Nah, receive tuh ngesimpelin tas-tas yang harusnya simple kayak gini sih, seperti itu. Nah, di sini tuh bukan cuman subscribe doang, kita bisa pakai semacam high order function kali ya buat ngubah nilai balikannya. Text field array text itu kan nilai yang di-emit adalah string text ya. Nah, kita bisa pakai high order function di sini buat return closure, terus definisiin dia teks main. Kemudian misalnya kita mau return boolean. Nah, misalnya kita mau ngedetect apakah teksnya itu kosong atau enggak. Kita bisa return is empty. Nah, seperti ini. Nah, otomatis di sini dia berubah menjadi boolean. Nah, misalnya kita kasih nama is empty. Nah, terus di sini bisa deh kita berkreasi sesuai yang function yang kita ingin tuju. Misalnya if is empty, misalnya disable button. Jika teksnya empty, misalnya disable button kayak gitu. Else activate button, misalnya gitu kan ya. Nah, terus coba kita run. Ini kan karena text field-nya nih kosong ya, jadi dia ngeprint test disable button. Jadi kalau misalnya kita ngetik sesuatu di sini, oh sorry, kok double gini? Nah, dia disable button. Terus kalau kita ketik, ini artinya misalnya namanya udah diketik kan. Nah, buttonnya tuh deactivate kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih penggunaan receive yang selalu gue pakai. Gue ada pertanyaan. Kalau itu kan yang textfield.rx.text itu dia balikin subscriber kan ya? Iya benar. Bisa nggak gue bikin like 2 subscriber gitu? Jadi misalnya yang pertama ini test disable button, terus ada lagi yang buat ngambil teksnya gitu. Bisa. Jadi kan ini kan buat ngedetect kalau teksnya kosong atau enggak. Nah, kita bisa bikin satu lagi di bawah sini. Kalau misalnya ini kita nggak mau map ya, terus nah ini karena kita nggak map, otomatis nilai balikannya stringnya. Kita di sini, kita print aja. Nah, jadi subscribernya tuh nggak terbatas sih. Karena dia tetap masing-masing gitu, dia nggak saling mempengaruhi. Seperti itu. Tuh ada pertanyaan tuh di chat tuh. Boleh minta contoh kode RX di MVVM Mas? Boleh. Tapi gue ngoding dulu ya, soalnya butuh waktu nih. Mungkin 5 menit. Gimana? Nggak apa-apa? Lanjut. Oke deh. MVVM ya.
Berarti gue butuh view model. Oh iya, gue udah bikin view model. Nah, kan view model itu pada dasarnya kita nggak disitulah terjadi logic calculation. Nah, jadi subjek ini tuh harusnya kita nggak boleh taruh data-data itu, kita nggak boleh taruh di view controller. Jadi misalnya di sini gue buat apa ya, data lah misalnya, yaitu on type of behavior relay, when itu string, array of string. Terus otomatis karena ini behavior relay, kita butuh initial value, kita kosongin aja karena kan data misalnya kosong kan ya. Terus gue bikin table view dulu aja dulu. Sorry. View, terus kita taruh table view di sini. Ini gue hapus dulu aja, soalnya nggak kepake. Nah. Ini kita anak simulasi aja ya. Misalnya kita bikin selain behavior relay, kita bikin publish subject void terus table view dot data view. Terus ya, kita protokol. Aduh, kok di atas sini? Sorry, ini di dalam view.load ya. Terus misalnya di sini kita butuh function untuk get data count, yang mana dia nge-return integer. Nah, karena kita mau nyesuaiin dengan jumlah dari si behavior relay data ini, otomatis kita return data.value. Nah, data.value ini mengembalikan array of string, jadi kita data value.count. Nah, karena ini dia ngembaliin berapa rows, otomatis kita pakai view modelnya aja. Get data count. Terus ini cell ya, table view, reusable. Sorry, kita nggak usah pakai itu, kita pakai UI view cell aja, cell.text. Gimana ya? Oh iya, kita butuh
get data index itu nggak return apa-apa, tapi dia membutuhkan index berupa integer, return data berdasarkan indeksnya. Baliknya string dong. Oh iya sorry. Dia baliknya string. Terus di sini teksnya berarti view model data at index. Terus di sini kita pakai index path dot row. Terus return result. Terus apa lagi ya? Kita udah inisialisasi table view, delegate-nya. Karena kita pakai table view, otomatis nggak perlu register ya. Oke. Berarti kita butuh, oh ya ini load data gue belum. Data. Ini kan pertamanya dia 0 ya, nggak ada datanya sama sekali. Berarti kita butuh button di sini buat nge-trigger kalau datanya berubah gitu. Warna biru ya. Wait, gue ganti dulu. Nah, white color. Terus kita assign sebuah action handler, action misalnya on button tab, kita ngeload data and then after that kita harus ngebuat reload subjeknya nih sebagai observable ya. Wait. Berarti kita buat datanya itu misalnya reload observable. Terus dia itu berupa observable yang kan array of string. Dia return reload subject as observable. Oh sorry. Dia void. Dia cuman sebagai pen-trigger untuk nge-reload itu aja, nge-reload data table view-nya. Terus habis itu function load data itu dia ngenambahin data ke subject data. Otomatis setelah data ditambahin kita harus load subject dot wait. Gue lupa keywordnya. Oh iya, karena dia void, berarti kita kasih function kosong aja. Nah, seperti itu. Jadi yang kita bakal subscribe di sini tuh si reload observable-nya. Jadi kita bakal coba view model dot reload observable subscribe next. Wait. Sabar. Pick up instruction.
Wait ya. Oh iya, dia nggak nge-return sebuah value. Kalau dia ke trigger, berarti kita table view.data. Di sini kita dispose by. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini dia dalam reference, jadi kita kasih self dulu. Ini. Ada table view, udah delegate data source. Nah ya, coba kita run dulu. Nah, ini teman-teman bisa lihat reload data table view-nya kosong dan baru keisi kalau gue pencet. Seperti itu. Nah, yang terjadi di sini ialah, nah ini kan view did load table data source self. Berarti dia mengambil data source yang delegate pattern ini. View model get data count. Nah, ini kan datanya masih kosong ya, masih array kosong. Nah, itu sebabnya tadi sebelum gue pencet ini, dia datanya masih kosong. Nah, yang terjadi ialah begitu gue nge-pencet button itu, gue memanggil data viewModel.load data. Nah, load data itu dia ambil array of string, ini simulasi aja ya, misalnya dia nge-load data gitu. Terus data ini dia accept si data baru ini. Nah, setelah data baru ini gue accept, gue nge-trigger function, nge-trigger ini si subject reload subject. Nah, reload subject ini sendiri tuh udah gue jadiin reload observable di atas sini. Yang mana di view controller, gue udah nge-subscribe si reload observable ini, yang dimana jika si subject ini emit data, maka gue bakal reload data ini. Nah, kenapa pas di reload data ini datanya jadi ada? Soalnya function delegate pattern ini kepanggil lagi kan, seperti itu. Gimana Mas? Sore agak belepotan. Mas Fahim ya tadi yang nanya. Iya, makasih Mas. Tanya Mas. Halo? Oh iya. Iya. Reload observable itu ada pertimbangan nggak? Kenapa harus observable, nggak publish subject misalkan, atau behavior relay gitu? Karena kan tadi gini Mas, kalau behavior relay kan dia harus ada initialize value-nya. Sedangkan reload subject itu dia cuma act like untuk apa ya? Kan di real app itu yang memicu table view reload bukan cuma perubahan datanya doang kan ya. Siapa tahu tiba-tiba ada hal lain gitu yang tidak mengubah data dari table view-nya, tapi mengharuskan table view-nya itu di reload seperti itu. Karena gimana ya? Ada case di mana data dari table view itu bukan cuma sebuah variable doang. Bisa jadi data dari table view itu dia nge-observe lebih dari satu variable ini. Jadi kalau misalnya yang keubah data ini doang, data yang satu doang, tapi karena yang diobserve cuma data yang kedua, kan itu harusnya table view-nya di reload. Tapi karena dia nge-subscribe ke ininya, ke behavior relay-nya, dia nggak ke reload dong. Nah, itulah konsiderasi kenapa saya pakai publish subject reload subject ini. Seperti itu Mas. Sebenarnya kalau sesimpel ini cukup ini aja sih, cukup subscribe ke datanya aja. Sehingga kalau misalnya di sini data accept, gue tinggal subscribe ke dalam ini aja. Seperti itu sih. Gimana Mas Fahim? Tadi observable-nya diakses sama siapa? Reload observable itu dipakai sama apa? Reload observable ini kan dia mengubah reload subject ini jadi observable di view model. Nah, di view controller ini, tepatnya di method view.load,
gue nge-subscribe si ini Ini film. observable ini. Nah, sehingga ketika subjek ini ter-emit, dia akan nge-trigger tableview.reload data. Seperti itu Mas Fai. Misalnya view model dot reload subject dot subscribe itu boleh nggak? Bisa sih. Misalnya kayak gini ya. Oh, tapi di best Nggak practice-nya dia private Mas. Seperti itu. Cuma bisa sih kalau misalnya mau public gini kan ya. Terus view model reload subject. Kok nggak kebaca ya? Reload subject. Nah, sebenarnya sama aja sih, cuman gue harus ngebuatnya as observable di sini. Baru gue subscribe. Observable-nya dihapus gitu bisa nggak? Sebenarnya Subscribe gue belum pernah coba kalau dia nge-subscribe ke sih ke itu. Cuma kita coba aja kali ya. Aku juga baru ya belajar Rexiv sih, tapi sejauh ini pakai behavior relay. Iya, gue juga lebih seringin pakai sih, behavior relay. Ini kalau misalnya kita coba langsung ke langsung ke variabelnya instead of observable. Dia nggak mau Mas. Nggak mau. Iya. Padahal di sini kan kalau kita pencet ini dia nge-trigger ini. Soalnya subjek itu kalau nggak salah dia cuman buat nerima value ya. Sedangkan observable itu dia yang nge-emit value yang dia terima. Seperti itu sih Mas. Subjek itu katanya bukannya seperti koran itu tadi ya? Bisa nerima, bisa aneh. Yes, cuman kan di sini kita kalau mau nge-subscribe sesuatu tuh kita harus membuatnya ke objek as observable, nggak boleh langsung ke nggak boleh langsung subjeknya, seperti itu. Nah, inilah yang saya maksud tadi, dia bisa act like observable, dia bisa act like publisher, dia bisa act like publisher kalau dia nge-subscribe ke observable, seperti itu. Kayaknya aku pernah sih pakai langsung subscribe dari subjek tuh. Kalau dot subscribe on next gitu Mas. Oh, ya ke eventnya ya. Ya. On next. Nah, langsung ini ya. Self. Bisa. Cuman tadi lihat nggak dia agak laggy begitu. Kenapa ya? gue nggak pernah kepikiran sih, soalnya waktu belajar Rexiv itu gue taunya yang di observe itu ya observable, bukan si subjek. Subjek tuh gunanya cuman buat nerima value aja, entah itu best practice atau gimana. Gue nggak pernah kepikiran itu sih, subscribe ke subjek langsung. Gitu. Tapi ini sih, ini good note sih, gue bakal cari kok bisa nge-subscribe ke subjek. Why I shouldn't subscribe. Ya Mas, fine. Thank you masukannya. Gue jadi tahu hal baru nih. Terus suka pakai yang jenis observable yang lain nggak Mas? Kayak apa driver itu? Selama ini kebutuhan gue terpenuhi sama itu sih observable, jadi gue nggak ke-trigger buat belajarin OnDrive. Mas Faim pakai OnDrive ya selalu?
beberapa ini aja sih, occasion aja. Katanya sih kalau untuk urusan UI bagusnya di Drive, tapi belum tahu sih bedanya gimana. Iya, kayak enggak signifikan gitu enggak sih bedanya? Iya. Jadi itu sih gue jadi fokus ke satu aja yang gue kuasain aja gitu. Soalnya udah ada juga permintaan dari kantor buat itu Mas, tau? Migrasi ke Combine katanya. Jadi gue udah nggak terlalu dalamin ini sih. Gue lagi pelajarin Combine sekarang. Selama ini juga pakai Observe On itu nggak Mas? Yang mana teman? Kan Oh, sebelum Observe On yang yang di main scheduler instance gitu ya? misalkan .reload subject tadi, terus sebelum .subscribe .observe gitu. Belum belum pernah sih. Dia Mungkin ngeset dia di apa? Ada hubungannya sama GCD mungkin ya? Kurang paham. Oh iya, isi yang ya. Kalau nggak salah ingat di sini ya. Observe on. Oh iya. Scheduler.instance. Gue ada codingan kayak gini di codingan kantor gue. Katanya itu gunanya itu supaya dia cuma ke trigger di main thread doang. Nah katanya senior dev gue itu ini tuh kalau berhubungan dengan UI langsung gitu sih katanya. Kayak timer kayak gitu. Cuman gue nggak gue nggak nemu performance signifikan gitu. Yeah. Mas Niko mungkin know something. Kalau di Combine kan misalnya itu biasanya kalau lu fetch data dari network, Oh iya, lebih dia cepat nih. kalau fetch data dari network kan dia di beda thread itu. Nah tapi kan Iya, kalau benar. kita mau ngupdate UI itu kan harus di main thread. Nah makanya mesti pas di subscribe itu di subscribe di main thread gitu, jadinya supaya nggak crash. Iya Mas Fahim, kemungkinan besar kayak gitu sih, yang berhubungan sama UI aja yang ditaruh di main thread. Iya. Jadi kalau misalnya kita nge-reload sesuatu yang subjeknya itu dia bergantung ke network call, sebaiknya jangan di main scheduler sih. Itu bisa aja UI freeze gitu. Oke. Mantap. Ada pertanyaan lagi? Mas Ferry live ya? Nanti dia nanya-nanya lagi nanti di. Itu ada tuh Mas Ferry. Yang mana? Oh iya. Oh sorry, gue yang ya. Gue nggak dalam mode full view. Oh iya, banyak ya ternyata. Kita ngeliatnya cuma satu baris doang. Oke deh Mas, dari saya kayaknya cukup deh, gitu aja. Kalau ada yang mau dikoreksi atau tanyain, silakan ya Mas. Kita sama-sama belajar di sini. Ya kalau sekarang nggak ada pertanyaan, silakan tanya-tanya di Telegram deh nanti. Iya. Langsung aja kita bahas. Oke, thank you banget Irsyad, seru nih. Mas, ya. Jadi gue sebenarnya nggak pernah pakai RxSys, gue langsung combine jadi banyak. Oh, boleh kali Mas Niko nanti combine. Soalnya kantor gue nyuruh migrasi nih. Langsung pakai SwiftUI aja, jadi nggak perlu combine lagi. Oh iya ya, langsung pakai state itu ya. Iya. Kan kalau pakai SwiftUI nggak perlu, kalau UI-nya itu nggak perlu observe lagi, nggak perlu di subscribe, langsung aja. Iya, langsung ke variabelnya kan yang dihantam gitu. Sip. Udah ready buat production SwiftUI? Ya, tergantung ini ya. Gue kemarin itu loh dapat tawaran di Upwork. Nah, dia itu mau bikin produk, minimal requirement-nya iOS 15 loh. Wah, asik tuh. Bisa main-main pakai API baru. Mereka mau pakai SwiftUI gitu. Terus gue mikir, wait, otomatis async await udah bisa dong. Iya. Kan? Async await juga kan udah bisa sampai 13 kan sekarang. Iya benar. Aman. Apa ya?
Jadi kalau ada yang nanya udah production CVUI, kayaknya udah deh mas. Soalnya udah ada kliennya gitu. Tergantung app-nya sih. Sekarang kalau yang app-nya benar-benar kompleks, kadang-kadang suka susah pakai CVI, tapi ya rata-rata sih udah bisa sih. Iya. Soalnya kan mas, CVUI itu interoperable sama UIKit juga. Tip, thank you banget Irsyad. Oke mas, teman-teman thank you Maya Yang lain udah pada join juga. So, gue dilihatnya tadi cuma satu baris doang di kanan saya. Semoga tadi pada have fun dan berguna juga, dapat ilmu baru. So, see you next week. Have a nice weekend ya. Jaga kesehatan semua. Thank you. Oke, Thank you. thank you all.